Semoga cinta yang Allah titipkan kepada saya dan kepada panjenengan selalu dijaga dan dilanggengkan oleh Allah. Malam ini kita berkumpul, kelak di akhirat kita juga akan berkumpul bersama dengan kekasih-kekasihnya Allah. Amin. Allahumma. Percaya, yakin, harus yakin. Kalau nggak yakin sia-sia. Betul apa enggak? Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah menentukan. Ketidakmungkinan itu akan menjadi mungkin jikalau kemungkinan itu betul-betul mungkin terhadap kemungkinan. Lir tasia. Paham? Ketidakmumkinan akan menjadi mungkin jikalau kemungkinan itu betul-betul mungkin kepada yang namanya kemungkinan. Pikirkan kusia tadi imahnya. Guys, ya teangan sorangan. Naon hartina tong nanya ke aing. Aing geus ir di dia jangan bahan ceramah naon. Aina sia nu lieur ya di imah. Pikiran weh. Alhamdulillah. Enak kalau ngaji ada cinta. Betul apa enggak? Tadi waktu lagi mati Ustadz Iqbal bilang ke saya, Mas, jangan pakai hidung gerak cenah. Ieu sonasieun cek maneh. Lamun Mas pakai hidung teh bahaya, Mas cenah teh. Pakai bodas gerak isukan banyak cenah. Emang aing serem teuing nah. Aing ganteng kieu dikata serem. Gantengan dia aing jeung kieu mah. Jauh. Tuh, jauh. Nenek-nenek ge nyaho. Alhamdulillah. Oh, Gus Habil songong. Bukan songong. Ini bukti orang yang punya rasa cinta. Ini orang saling bercinta bebas, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Kalau kamu masih merasakan sakit hati, maka percayalah di dalam hatimu belum ada cinta sejati di dalam hati kamu. Betul? Loh, kalau saya mah orangnya ceplos-ceplos hadirin. Kalau nggak percaya tanya beliau. Orang yang punya cinta, dia akan selalu berbaik kepada apa yang dia cinta. Kamu cinta kepada Tuhanmu, maka berbuat baiklah kepada sesama. Itu bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Bukan hanya dilewat ibadahnya saja bukti cinta itu, memang karena itu adalah kewajiban. Tapi bukti cinta seorang hamba yang bisa sangat dilihat adalah berbaik satu sama lain. Jangan saling menghina satu sama lain. Toh kalau mau dilihat saya dan panjenengan itu sama-sama la haula wala quwata illa. Pemabuk juga sama, la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya dan upaya, melainkan daya upaya milik dari masih dilanjut. Lanjut. 12 ibu. Oh, jam aing paeh. Lamun hirup jalan-jalan ieu jam. Sorry Disya. Lanjut. Semoga jamaah manakib selalu diberikan sehat panjang umur. Semoga jamaah manakib hutangnya ditambah. Aing sia geus amin sia ya. Beunang sia ka aing. Gak apa-apa, yang penting ngajinya jangan sampai macet gara-gara hutang. Betul apa enggak? Baru ngikut manakib seminggu, punya hutang gope, berhenti pengajian, imannya cemen itu wahai saudaraku. Betul apa enggak? Cintanya masih separuh namanya. Betul? Baru hutang gope, berhenti pengajian. Kenapa berhenti? Punya hutang gue 500.000. Era aing. Era ke Allah aing. Betul? Kalau orang yang punya cinta, mau situasinya seperti apapun, dia akan mengusahakan untuk tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Betul? Betul apa enggak? Kalau cintanya di dalam hati, dia berkata, maka dia akan berbuat. Karena cinta bukan perkataan.
tapi cinta adalah perbuatan. Betul apa enggak? Kalau cinta hanya di dalam perkataan, maka percayalah itu bukanlah cinta, wahai saudaraku. Cinta yang betul-betul memiliki rasa cinta, dia tidak akan banyak kata, justru dia akan lebih memperbanyak perbuatan timbang perkataannya. Itu orang yang punya cinta. Istiqomah itu sangat berat, wahai saudaraku. Mudah dalam dibicarakan, tapi sulit untuk diperbuat. Mudah untuk diperkatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Ini namanya istiqomah. Kapan saya nulis ya di status? Saya nulis di status WA saya. Saya nulis begini: berbahagialah bagi mereka yang mampu istiqomah, dan menyesallah bagi mereka yang mampu istiqomah tapi meninggalkannya. Paham? Orang yang sudah diberikan kemampuan istiqomah oleh Allah, lalu dia meninggalkan istiqomah, maka suatu saat dia akan menyesali apa yang telah ia perbuat. Satu, kalau sudah berada di lingkungan majelis zikir, kalau sudah bersama dengan ulama, lisan ini dijaga, mulut ini dijaga. Hati-hati, jangan sumpah serapah. Ini bener, jangan sumpah serapah, bahaya. Apalagi kalau sudah ngikut manakib. Kenapa? Karena kamu sudah bersama dengan Syaikhul Qadir Jailani. Apa yang kamu ucapkan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Percaya? Lisan ini dijaga. Kan katanya Abah Yai juga, perkataan dijaga, perilaku dijaga, perbuatan juga harus dijaga. Betul lah bangga? Gak usah sumpah-sumpah lah. Saya nggak pernah sumpah-sumpah, hadirin. Hati-hati kalau sudah ngikut ulam, lisan dijaga, nanti kamu yang akan menderita sendiri. Kalau sudah diberikan kemampuan istiqomah, ya dijaga istiqomahnya. Sesulit apapun kehidupan kamu, tetaplah kamu istiqomah. Karena orang-orang yang mampu beristiqomah dalam ibadah kepada Allah, maka itulah orang-orang yang akan ditunjukkan kuasanya Allah. Percaya? Percaya? Kalau nggak percaya, sudah ada buktinya semua, wahai saudaraku. Mana buktinya? Gak usah jauh-jauh. Guru saya, guru panjenengan, Abah Yai. Lihat pondokannya sebesar apa. Lihat jamaah yang datang seberapa banyak. Betul apa enggak? Kenapa ini bisa terjadi? Lantaran buah dari istiqomah. Dan beliau tidak pernah sumpah serapah sembarangan, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Makanya hati-hati. Dan kalau sudah ngikut ulama, gak usah merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan suka mengatur hidup orang lain. Mau sampai kapan kamu menjadi Tuhan dalam kehidupan orang lain? Yang mampu mengatakan orang ini sesat, yang mampu mengatakan orang ini akan masuk neraka, orang ini tidak diampuni dosanya. Wahai saudaraku, ampunan Allah sangat besar terhadap hambanya, dan Allah selalu menunggu ampunan dan tobat dari seorang hambanya. Ini adalah Allah. Kamu nih gak punya hak untuk menentukan kehidupan orang lain. Wong kamu sendiri aja gak tahu besok kamu makan apa enggak. Betul apa enggak? Orang semacam ini saya perkatakan orang yang tidak punya rasa malu, orang tidak punya malu, orang tidak punya iman. Gimana ayatnya? Al-haya'u minal iman. Ngenakan ngiluk kiai mah. Pokoknya saya bersyukur banget dah hidup di lingkungan kiai. Kan kecipratan ay. Betul? Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Maka malu, perbanyakin malu, kuatin malunya. Kalau saya mah udah putus surat malunya, Bu. Malu apa kalau kamu merasa lebih baik daripada orang? Malu apa kalau kamu selalu ngomongin kehidupan orang? Malu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Alhamdulillah. Harus malu kalau kita merasa lebih baik daripada orang. Berhentilah kamu menjadi Tuhan, wahai saudaraku.
tanpa kamu sadari selama ini kita itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Merasa lebih baik dengan mengingatkan itu berbeda. Merubah takdir seseorang dengan mengingatkan itu berbeda. Kalau kamu ingin merubah takdir orang, kamu samperin orangnya, kamu bilang kamu tuh gak bagus begini, kamu harusnya begini. Ini namanya menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang. Kenapa? Karena ngatur-ngatur hidup orang. Sedangkan kita sebagai muslim itu wajib untuk saling mengingatkan satu sama lain. Beda kalau kita mengatur hidup orang sama mengingatkan tuh beda. Kalau kita mengingatkan, datengin orangnya ngopi, merokok, ngobrol ngalor ngidul dulu. Betul apa enggak? Kebiasaan orang Indonesia kan begitu. Datang cuma modal bawa korek. Yang ketawanya kenceng merasa. Datang bawa korek doang, sama bawa badan. Datang, mak damang, salaman damang, nongkrong di situ. Ngomong-ngomong, ngopi, boleh cenah. Kebetulan, cenah can ngopi cenah. Dasar naon itu buka duit. Ngobrol ngopi. Udut, udut deh. Korek ayah korek mah cenah. Udut doang cenah. Lakon orang Indonesia begitu tuh. Banyak banget akalnya. Wah hebat orang Indonesia mah udah gak punya duit tinggal main ke temen. Kopi dikasih, rokok dikasih. Mengingatkan dengan mengatur hidup orang berbeda. Kalau mengingatkan, misalkan gini, Ustaz, saya ke Kiamai, Yai, kemarin saya mendengar beliau panjenengan bilang begini-begini. Kalau kata saya sih, apa nggak bagus begini, Yai? Jadi minta pendapat dulu. Jangan ngatur hidup orang. Kalau ngatur kan langsung, wah ini nggak bagus begini. Harusnya itu begini. Tapi kalau mengingatkan kan lebih enak. Betul apa enggak? Dan dianya pun akan sadar sendiri. Kalau diingatkan, jangan diatur-atur, wahai saudaraku. Kamu ini bukan Tuhan. Yang mengatur kehidupan dalam dunia hanyalah Allah. Betul apa enggak? Hanya Allah. Diri kamu tidak punya hak mengatur kehidupan orang lain. Lanjut. Yamai enggak? Ngeteh. Nyusu ya? Makanya saya bilang di tempat saya adalah orang-orang kesatria, bukan orang-orang pecundang. Pecundang dia punya 1001 cara untuk mengelabui musuh dengan kebohongan dan kelicikannya. Tapi kesatria punya 1001 cara untuk menghabiskan musuh walaupun dia seorang diri. Itu namanya kesatria, wahai saudaraku. Betul? Sekarang kamu mau pilih, kamu ketika ikut ulama, kamu ngabdi kepada ulama, mau jadi pecundang atau menjadi kesatria? Pecundang atau satria? Kesatria. Kalau bahasanya Mbah Yai adalah ayam petarung. Betul apa enggak? Kesatria. Kesatria tuh nggak banyak omong, kagak. Kalau kesatria berbuat, bukan banyak omong. Tapi kalau pecundang, kebanyakan ngomong, kagak ada perbuatan. Itu namanya pecundang. Betul apa enggak? Dan seorang kesatria tidak punya rasa takut. Seorang kesatria tidak punya jiwa bergetar ketika menghadapi musuh. Kalau kesatria jiwanya, lebih baik saya mati di medan tempur daripada saya harus pulang dengan membawa kegagalan. Ini namanya kesatria, wahai saudaraku. Betul? Betul apa betul? Kenapa satria bisa semacam ini? Karena di hatinya punya rasa cinta dan punya jiwa pengabdian kepada apa yang dia cintai. Ini namanya kesatria. Beda sama pecundang. Pecundang mah ngumpet balik pohon. Dan kalau kesatria, mau musuh yang dihadapin berapa ribu pun, walaupun dia sendiri dia akan menghadapi, wahai saudaraku. Ini namanya kesatria. Mau sampai kapan jadi pecundang yang selalu lari dari masalah? Kalau kamu lari dari masalah, maka masalah itu akan selalu mengejar diri kamu. Tapi kalau kamu menghadapi masalah itu, maka masalah akan lari dari kehidupan kamu.
Itulah pecundang begitu. Lanjut. Alhamdulillah. Kiamai dulu suruh ceramah ya. Iya. Iya weh. Ya, kiamai dulu. Monggo.